You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, terima kasih Kak Timo. Selamat malam. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pada malam hari ini. Tuhan begitu baik memberikan kesempatan kembali kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang mewahyukan firman-Mu, roh yang diam di hati setiap kami yang percaya, kiranya boleh menerjemahkan, menjelaskan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan konteks dan pergumulan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Kami mohon tolong kami Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam sekali lagi untuk kakak-kakak layan dan juga adik-adik Persatuan Teruna dari GPIB ini Marga Mulia dan mungkin cabang-cabangnya gitu ya, yang ada di Jogja. Nah, inilah keuntungannya teknologi ya. Kita malam hari ini bisa berzumpa. Ini namanya berzumpa karena lewat Zoom ya. Dan melalui kesempatan ini Kak Alex ingin kita sama-sama nanti melihat apa yang saya coba siapkan sebagai presentasi. Dan juga nanti ada kesempatan untuk tanya jawab ya. Tadi Kak Timo sudah bilang, tanya apa saja. Saya akan jawab yang saya tahu ya. Oke, baik. Nah, Kak Alex ingin kita melihat bahwa cara kita membingkai pola pikir kita berkaitan dengan pacaran. Ini kan satu hal yang kayaknya sangat marak di kalangan orang muda. Tetapi di dalam pembahasan banyak kali kita memulai dengan berbicara what is love. Ya, apa itu cinta? Apa itu kasih? Jadi sebelum kita nantinya mau memikirkan jawabannya pacaran itu lalu bagaimana? Yes or no? Kak Alex tidak suka kita langsung jawab yes or no tanpa mengerti. Jadi saya mau kita punya pengertian. Dan dari pengertian itu nanti kita yang berusaha menjawabnya dalam konteks hidup setiap kita. Nah, saya mengajak kita akan melihat satu bagian firman yang mendasari kita, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Cuma 2 ayat, mari kita lihat sama-sama. Kak Alex bacakan bagi kita, semua sudah ada di layar ya. Silahkan kalau mau cek, lihat juga di Alkitabmu. Saya bacakan bagi kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Menarik sekali dunia berbicara tentang kasih, tentang cinta. Teman-teman bayangkan, 90% lagu katanya di dunia ini temanya cinta. Wah, tapi jangan melulu berbicara cinta antara pasangan lawan jenis, tapi juga kan ada cinta kepada apa? Kepada orang tua, kepada sanak saudara, kepada tanah air, kepada hewan peliharaan. Jadi memang indah sekali bahwa dunia berbicara tentang cinta dan itu adalah bahasa yang universal. Tetapi hal yang menyedihkan adalah waktu dunia bicara cinta, tapi dunia tidak kenal siapakah sumber dari cinta itu. Karena itu kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan, perhatikan dalam bacaan kita hari ini dituliskan inilah kasih itu. Perhatikan ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kita melihat bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah kasih dan kasih itu dimulai dari Allah. Nah, ini hal yang menarik.
Kalau begitu, kalau kita mengerti bahwa Allah adalah kasih adanya, maka waktu mau belajar tentang kasih, maka mau belajar tentang cinta, belajarnya dari Allah. Jangan hanya dari drama Korea, ya. Oke, jadi kita harus mengerti bahwa Allah lah sumber kasih itu, sehingga hanya waktu kita kenal Dia, kita mengerti apa artinya kasih. Nah, di dalam Alkitab ada hal yang menarik. Hampir setiap kali, nanti kalian dengar baik-baik kalimat Kak Alex ya. Hampir setiap kali Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, lebih khusus lagi tulisan-tulisan Rasul Yohanes, hampir setiap kali waktu berbicara kasih, Rasul Yohanes tidak berupaya mendefinisikan kasih. Tetapi di dalam cara Yohanes menjelaskan kasih itu, Yohanes menunjukkan kepada sebuah peristiwa. Apa itu? Bukti kasih Allah, yaitu Allah memberikan anaknya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, hampir setiap kali tulisan-tulisan Rasul Yohanes bicara tentang kasih, itu bukan memberi definisi, tetapi menunjuk kepada sebuah tindakan kasih yang luar biasa. Coba lihat ayatnya. Ya, coba lihat lagi ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa yang dia tunjuk? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Lalu dia tunjuknya mana lagi? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa kita. Ayat lain yang Yohanes tulis ada di Injil Yohanes waktu berbicara tentang kasih. Wah, ini ayat terkenal, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa yang dia lakukan? Dia menunjuk kembali ke kayu salib. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi, sekali lagi, mau belajar tentang kasih, lihat yang Yohanes tunjuk. Belajarlah dari salib itu. Karena itu saya mengutip ya, Kak Alex mengutip kalimat dari pendeta almarhum Billy Graham. Dia berkata, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mencintaimu. Sehingga kalau dikatakan, ini kalimat indah sekali ya, sayangnya memang sulit diterjemahkan, ada permainan kata. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Lihatlah di kayu salib di Bukit Kalvari. Bukan buka kamus, tapi lihatlah tindakan kasih yang luar biasa. Wah, kalau sekarang kita ditanya, ayo dong bikin gerakan love, langsung semua tangannya gini ya. Sarange, sarange gitu ya. Itu kayaknya udah spontan begitu ya. Tapi waktu kita mengerti Alkitab bicara kasih, bukan ini kasih, but this is love. Kasih itu dinyatakan bagi kita di kayu salib. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, perhatikan, kasih itu punya arah yang menarik sekali. Ketika Kristus di kayu salib, perhatikan lagi ayat 9. Apa yang dia lakukan bagi kita? Dituliskan di ayat 9, supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah membawa perubahan bagi kita yang mengalaminya. Perhatikan ayat 10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, coba Kak Alex simpulkan sebentar. Kenapa kita bicara kasih Allah? Kenapa kita harus lihat kayu salib? Dan apa yang terjadi di sana? Allah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal, hidup yang indah. Sementara dunia berbicara kasih. Wah, banyak di mana-mana. Tapi ini loh kasihnya dunia ya. Coba lihat. Kasih dunia hanya melulu dikaitkan biasanya cuma dengan perasaan. Kasih Allah lebih daripada sekadar perasaan, tetapi di dalamnya ada komitmen. Bukan begini ya, aduh kayaknya hari ini nggak suka deh sama kamu, aduh rasanya nggak enak deh, udahlah saya tinggalin kamu. Itu namanya perasaan memimpin. Tetapi kalau engkau dipimpin oleh komitmen, maka
Bagi saya komitmen lebih penting daripada sekadar perasaan. Nah, ini generasi kalian anak-anak muda ya, semua lah ya, kalau lagi jatuh cinta, perasaan menguasai. Tetapi pernikahan, untuk masuk ke pernikahan, kalian tidak cuma butuh perasaan, kalian butuh komitmen lebih jauh dari perasaan. Bahkan yang menarik dalam kekristenan, komitmen itulah yang harusnya dimiliki untuk membangun perasaan. Sekarang orang suka balik, perasaannya dibangun dulu baru kayaknya komitmen. Sehingga kalau tidak cocok, baru merit, nggak cocok, udahlah cerai aja. Itu sedih banget. Kenapa? Kami merasa, perasaan jadi penentu. Nah, nggak boleh demikian ya. Jadi saya mau ajak kita lihat ya. Kasih Allah itu kasih yang luar biasa karena ada komitmen di dalamnya. Kalau orang menikah, lalu kalau tidak diikat oleh komitmen, hari ini dia lagi sebel sama pasangannya. Rasanya saya nggak senang sama dia. Gue lagi nggak suka sama dia. Ya sudah, bisa ditinggal. Karena perasaan yang memimpin. Kalau lagi senang, senang. Lagi nggak senang. Tetapi kalau dipimpin oleh komitmen, maka mau senang, mau nggak senang, saya tetap pasangannya. Itu beda sekali. Tapi sayangnya ya, sekarang tuh banyak yang nggak suka komitmennya. Tapi senang perasaannya. Gue senang banget Kak deket sama dia. Aduh gitu ya. Itulah kasih-kasih yang ayah begitu. Nah lalu egois. Karena kasih dunia itu seringkali gini. Aku mengasihimu supaya aku dapat sesuatu. Masih lihat itu ya. Padahal kalau kita lihat kasih Allah. Di kayu salib itu. Apa yang Yesus ambil dari kita? Tidak. Kasih sejati. Bahkan memberi segalanya buat yang dikasihi. Itu yang terjadi di kayu salib. Dia memberi segalanya bagi siapa? Bagi kita. Makanya katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Coba lihat Kak Alex ya. Kasih itu apa katanya? Kasih itu ya kasih. Ya. Nah, kasih itu ya kasih. Makanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan what is love. Love is giving. Love itu bukan taking. Kalau love itu taking, that is not love. That is rampoking. But love is giving. Itu yang kita lihat di kayu salib. Dan kasih Allah, kasih yang tidak terbatas. Memang kasih manusia kita terbatas banget. Karena itu saya makin meyakini. Ya, teman-teman perhatikan. Karena prinsip kasih ini bukan hanya buat pacaran. Tapi seharusnya orang Kristen dituntut mengasihi Allah dan sesama seperti Kristus mengasihi kita. Berulang kali di Alkitab ada kalimat itu. Sama seperti Kristus mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi satu sama lain. Berarti, kalau demikian, nah teman-teman siap masuk pacarannya? Tapi siap nggak memiliki kasih itu? Karena kalau tidak memiliki kasih seperti itu, bayangkan pacaran yang dua-duanya ternyata sedang mengambil dari pasangannya. Jadi itu yang terjadi ya. Itu pacaran atau saling merampok. Saya rampok apa yang dari dia. Dia rampok apa yang dari saya. Jadi pasangan menjadi pasangan yang saling mengambil. That is not love. Saya ketemu dengan banyak cinta-cintanya anak muda yang sharing juga begitu ya. Dimana kasihnya itu cuma sekadar ngambil. Wah, itu jadinya ngeri banget. Satu waktu Kak Alex pimpin retret anak SMP. Saya ingat banget retret itu. Lalu kemudian ada satu anak SMP, laki-laki kecil ya. Dia datang sama saya waktu kami lagi istirahat. Terus dia tanya sama saya. Ini anak SMP kelas 1 ya. Itu retret kelas 1 SMP. Dia tanya gini, Kak Alex, boleh nggak kita pacaran? Wih, saya liatin dari atas sampai bawah, gila celanamu aja nggak nyampe bawah gitu ya. Masih pakai celana pendek gitu ya, anak SMP. Terus kemudian saya tanya, nah kalau kita membimbing remaja ya, kalian-kalian ini kalau dibimbing tuh jangan nggak boleh, kakak-kakaknya jangan langsung bilang, ya boleh apa tidak. Saya ajak mikir dulu. Karena nanti kalau nggak dia bilang gini, kata Kak Alex boleh. Lu yang jalanin, tapi bilangnya ke saya gitu ya. Harus punya tanggung jawab untuk keputusanmu. Ya, jadi harus pikir. Pikirnya apa? Saya tanya sama dia. Menurut kamu, apa tujuannya pacaran? Wah, anak SMP kelas 1 yang siap pacaran katanya. Dia bilang, tujuan pacaran itu, Kak. Saya ingat banget dengan bangganya dia mengatakan begini. Kalau kita pacaran kan, Kak, itu kan menambah semangat belajar. Kalau cuma sekadar menambah semangat belajar, minum Cerebrofit, bukan pacaran. Enak aja.
Coba bayangkan kalau kamu orang tua, lalu kamu datang, ada pacarnya anakmu datang, "Om, Tante, pinjem anaknya saya pacarin ya, supaya semangat belajar saya bertambah." Lihat nggak betapa egoisnya? Saya ngambil. Makanya anak remaja biasanya dibilang cintanya masih cinta monyet. Sorry, pernah lihat monyet nggak? Pernah lah ya. Jangan bilang, ini kak ada di sini, jangan ya. Nah, monyet itu senangnya makan apa? Makan pisang atau kacang. Nah, biasanya monyet itu akan pegang pisang kacang gitu ya. Lalu kemudian bukan monyet lah ya. Kalau kita lagi makan pisang, makan kacang, biasanya di tempat yang ada monyetnya, monyet itu akan deketin kita. Wah, dia deketin, kayaknya baik banget deketin. Tangannya begini-begini. Nah, begitu dikasih, kemana monyetnya? Pergi biasanya. Mungkin kamu bilang, "Monyet, please stay with me. I want to have lunch with you." Oh, kita makan bareng, monyet. Tapi itulah monyet. Begitu dia dapat, dia pergi. Makanya mungkin itu ya. Saya nggak tahu persis. Tapi mungkin itu yang dibilang cintanya anak remaja. Cinta monyet. Cuman pengen sesuatu. Kalau dapat, langsung pergi. Makanya, teman-teman, jangan cuma punya alasan-alasan yang dangkal. Karena itu kamu nggak siap pacaran sebenarnya. Jadi waktu saya jelasin begitu ya, saya bilang, minum Cerebrofit gitu ya. Wah, ada satu anak yang dia ikut waktu kami ngobrol. Tiba-tiba dia bilang gini, "Dasar kakak nggak ngerti anak muda." Wah, dia bilang gitu ya. Terus saya bilang, coba kalau kamu apa tujuannya pacaran? Terus anak itu bilang apa, teman-teman? Dia bilang, "Begini kan kak, kalau kita pacaran kan kita nggak kesepian. Kita punya teman. Kalau kita mau jalan ke mall, kita tinggal telepon. Nanti dia datang, temenin kita segala macam." Saya bilang, "Hey, kalau sekadar mengisi kesepianmu, bukan pacaran jawabannya. Ya, pelihara anjing gitu ya, ajak jalan kemana begitu ya." Jadi kadang-kadang memang ngeri banget gitu ya. Katanya siap pacaran, tetapi ternyata kasih yang hanya mengambil. Karena itu Kak Alex harus katakannya, kalian harus bertumbuh dalam kasih kalau kalian mau masuk relasi pacaran. Jadi kalau ditanya, pacaran yes or no? Tanya dulu, kamu bertumbuh nggak dalam kasih? Ingat, kasih sumbernya dari mana? Dari Allah. Bagaimana punya kasih itu dekat sama Tuhan? Kalau nggak dekat sama Tuhan, cuma dekat sama pacar, jangan-jangan yang terjadi bukannya kebenaran ya. Banyak orang katanya mau belajar pacaran, mau mulai pacaran, mau mengasihi, tapi nggak dekat sama sumber kasih itu. Gimana caranya? Ya, karena itu lihat. Ketika disurvei, ada yang bilang tren saat ini, apa sih pacaran itu? Ada yang bilang, ya semua orang pacaran, Kak. Malu dong kalau jomblo terus. Asik dong, ada yang nemenin kemana-mana. Kayak tadi ya. Jadi satpam, jadi anjing gitu ya. Sorry ya, kayaknya kasar banget gitu. Ya kalau udah gak asik, putus aja Kak. Serius amat sih mikirnya. Jadi pacaran itu cuma sekedar tren, punya pasangan. Wah, kolot banget gaya pacarannya, ketinggalan zaman tuh. Pacaran berdoa. Pacaran baca Alkitab bareng-bareng. Apaan sih gitu ya. Banyak anak remaja senangnya cuma dengan pacaran. Tapi nggak ngerti apa itu pacaran. Dan nggak siap pacaran. Dan kenapa demikian? Saya pikir tidak mungkin kita tutup mata juga. Karena lihat ya, di sekitar kita begitu banyak tren lewat film, mungkin juga lewat apalah, semua hal lah ya. Media massa yang kayaknya kisah romantis yang dikemukakan buat banyak anak remaja. Wah, Korea itu kayaknya gitu ya. Mau setan-setan pun, wah ada pacarnya gitu ya. Jadi ngerasanya, wah gue kan bukan setan Kak, gue nggak punya pacar gitu ya. Nah, sementara iya, itu jadi kebingungan sebenarnya di kalangan anak muda. Akhirnya berpikir ya udah ikutan aja gitu ya. Saya nggak tahu nih berapa banyak yang ikutan nonton karena ini lagi rame gitu ya. Kim Sun Ho dan skandalnya begitu ya. Tapi itulah realita ya. Orang-orang yang kita kagumi di satu sisi ternyata juga dalam kehidupan pribadinya bukan orang yang menjaga kekudusan hidup. Karena mungkin buat mereka nggak ada standar itu. Jadi teman-teman, sekarang saya mau coba aja kita berpikir sebentar. Ada tulisan paling bawah, mana yang benar? Karena definisi pacaran itu bervariasi. Ada yang bilang pacaran itu punya teman dekat yang tetap. Sama aja dengan TTM-an, HTS-an, FWB, friend with benefit, begitu ya. Bahkan beberapa anak remaja, just do it for fun. Just do it for sex. Itu banyak dalam survei ditemukan.
Dan saya pikir kota besar termasuk seperti Jogja, banyak yang cuma berpikir yang penting dia bisa memuaskan hawa nafsunya. Ada lagi yang terjebak dengan friend zone, ya. Ditanya, itu pacar? Bukan sih, Kak. Tapi kenapa deket? Ya, emang kami deket gitu. Tapi kalau dia jadian, kamu yang nangis darah gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Jadi nggak siap berelasi, tidak siap komitmen, tapi maunya deket. Nah, ini karena generasi perasaan. Saya ketemu banyak sekali kasus seperti itu sekarang. Dengar kalimat Kak Alex ya, dengar baik-baik kalimat saya. Kedekatan lawan jenis, pria wanita, tanpa komitmen, itu cenderung menyakitkan. Dengar baik-baik ya. Mau dijadiin quote silahkan, supaya kalian ingat ya. Kedekatan relasi pria dan wanita tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Saya ketemu beberapa anak remaja dengan situasi seperti ini. Bahkan bukan cuma anak remaja ya, maaf. Banyak juga kakak-kakak layan kayak gini ya. Karena jadi waktu kami diskusi di kakak layan kami tuh ada yang bilang gitu. Iya kak, aku sama dia deket. Jadi kita tuh komitmennya gini. Kalau kamu belum punya pacar, saya belum punya pacar. Pokoknya kita deket. Jadi mereka tuh komunikasi kayak orang pacaran. Udah makan apa, sama siapa, piringnya warna apa, gitu-gitu lah ya. Tapi saya tanya, itu pacar? Bukan. Terus, ya deket aja. Nah, ketika satunya jadian, wah yang sini sakitnya tuh luar biasa. Saya bilang, loh kenapa lu sakit? Bukan pacar kan? Bukan sih kak, tapi kami deket. Kami pernah janjian katanya, bukan komitmen. Kami pernah janjian. Kalau lu lagi deket sama orang, cerita ke gua ya. Saya bilang, tapi kalian bukan pacar. Jadi waktu dia deket sama orang dan dia jadian sama orang lain, dia mungkin juga ngapain cerita ke kamu. Tapi kan dia udah janjian dan segala macam. Saya bilang itulah. Kedekatan relasi pria dan wanita tanpa komitmen cenderung menyakitkan. Jadi hati-hati. Teman-teman pikir baik-baik. Apa relasi yang kamu jalani? Namanya apa relasi itu? Mesti jelas. Ini sahabat, maka sahabat nggak mesti tanya piringnya warna apa, makan sama siapa, anjingnya ikut makan nggak. Nggak perlu. Sahabat nggak perlu nanya seperti itu. Jadi ada batasnya. Tapi kayaknya nyaman kak. Kalau mau nyaman bilang aja kita sahabat, selesai gitu ya. Jadi hati-hati dengan membangun perasaan tapi nggak ada komitmen. Itu cenderung menyakitkan. Yang kedua, katanya pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi. Kita tuh sama-sama sayang kak. Tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Hah? Beberapa kejatuhan dalam pacaran justru karena ini. Karena nggak siap. Tidak jelas tujuan pacarannya. Pacaran grepe-grepe. Pacaran pegang-pegang. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Fun aja sih kak. Relasinya ya udah. Yang penting saya sayang dia, dia sayang saya. Ya terus hanya seperti itu. Ya sudahlah, nggak usah mikir jauh-jauh. Kekristenan berkata tidak demikian. Kalau kamu mau membingkai relasi, selalu ingat ujungnya apa. Pacaran itu, nah ini yang ketiga, yang benar nih ya. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Wih, masa kayak gitu sih kak? Ya iya. Kalau memang belum siap menikah, nggak usah juga pacaran, sahabatan aja. Kalau sudah masuk pacaran, berarti itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri, calon suami, isinya apa? Adaptasi dan penjajakan terakhir. Jadi teman-teman, saya harap kita bisa paham ini. Bahwa ini bukan sekadar satu situasi biasa aja. Ya. Tapi mari bangun relasi yang sehat. Kenapa? Kalau kalian punya tujuan akhir, maka kalian akan tertolong. Makanya saya senang dengan kalimat ini ya. Dituliskan begini, mulailah dari akhir. Kalau pacaran tujuannya menikah, ingat, pernikahan itu kudus, maka tarik ke belakang. Pacarannya pun harus kudus. Kita di altar pernikahan itu kan dalam kekudusan, masa kita main-main dengan ketidakkudusan. Kalau betul tujuan pacaran pernikahan, maka bingkailah pacaranmu dengan tujuan yang kudus, maka pacaranmu harus kudus. Kalau belum siap begitu ya, Kak Alex sih bilangnya nggak usah pacaran dulu. Sahabatan aja. Kalau kamu bilang, wah saya rasanya kok susah kak ya untuk bisa
menjaga kekudusan. Beberapa orang ketika mereka datang dalam kejatuhan, saya bilang mungkin putus dulu gitu ya. Karena itu cukup mengerikan kalau tidak dibingkai dengan benar. Jadi kenapa perlu dipikirin serius? Karena jangan berpikir cuman pacarannya aja. Bagi kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani? Kalau karena itu kamu makin mundur secara rohani, maka saya pikir tidak tepat. Bagaimana dampaknya terhadap persekutuan? Teman-temanmu di sekolah, di PT, di Teruna, kamu jadi teladan atau jadi batu sandungan, begitu ya? Nah, ada kalimat dalam Alkitab, waktu Paulus berbicara, memang konteksnya sih makanan ya. Tetapi waktu kalimat ini dituliskan, perhatikan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Jadi silakan bisa ditambah. Sesuatu yang lain itu bisa apa aja. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, Kak Alex kaget waktu baca ini. Kenapa saya kaget? Karena gini loh. Kayaknya anak-anak sekarang bilangnya apa? Receh banget. Makan untuk kemuliaan Allah. Minum untuk kemuliaan Allah. Masa pacaran untuk kesenangan diri? Kalau lihat ayat ini, maka bingkailah bahkan pacaranmu dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Masa makan aja untuk kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah. Pas pacaran untuk having sex, untuk memuaskan hawa nafsu, untuk nikmatin bisa grepe-grepean. Kalau itu tujuannya, we're missing the point. Karena itu, prinsip berpacaran. Tentunya, pertama, memuliakan Tuhan. Lihat yang tadi ya. Bagaimana itu memuliakan Tuhan? Prinsipnya sih jelas di Alkitab ya. Lawan jenis, seiman, dan saya pikir sih sekarang saya tambahin ya. Bukan cuma seiman, tapi bertumbuh nggak? Dulu Kak Alex taruhnya seiman dulu ya. Baru lawan jenis. Sekarang saya ubah deh. Harus lawan jenis dulu. Pastikan dulu itu ya. Lawan jenis baru seiman gitu ya. Karena ada yang datang, Kak, kami seiman, Kak. Tapi ya nggak bisa. Kamu Joko, dia Tono gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Jadi harus lawan jenis. Baru seiman dan bertumbuh. Di dalam kasih. Ingat tadi ya. Kasih itu apa? Kasih ya kasih. Kalau kamu mengasihi pasanganmu, maka kamu punya tekad apa? Saya akan bicara ini dalam kekudusan juga. Kenapa? Kalau saya mengasihi pasangan saya akan jaga dia kudus sampai altar pernikahan. Itu namanya kasih, dalam kekudusan. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih ya, sebelum kita nanti bisa diskusi. Lalu gimana dong, Kak? Kapan dong mulai pacarannya? Kapan mulai pacaran? Kalau saya berpikirnya sederhana, pacaran itu bagusnya lama atau cepat? Ya jangan terlalu lama sih, Kak. Tapi jangan terlalu cepat juga ya. Kami udah mau married, Kak. Hah? Kapan kenalan? 2 jam yang lalu. Kecepatan ya. Kenapa? Karena pacaran itu kan untuk pengenalan ya lebih dalam. Nah, kira-kira ada yang bilang, ya mungkin kira-kira 4 tahun lah, Kak. Pacaran yang enak gitu ya. Yang bisa kenal, bisa makin dalam relasi, bisa persiapan gitu ya. Oke, kalau 4 tahun pacaran, maka pertanyaan saya lebih lanjut. Kalian mau menikah umur berapa? Siap menikah umur berapa? Kalau kalian sempat kuliah sesudah ini, biasanya orang selesai kuliah 22, 23. Ada yang langsung bilang, ya masa langsung selesai kuliah langsung married, kan mesti persiapan dulu. Oke lah, ada yang bilang, saya siap menikah kira-kira umur 24 tahun, Kak. Ya, umur 27 tahun kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan biasanya bilangnya 25 gitu ya. Seandainya umur segitu, maaf kakak-kakak yang udah lewat ya, saya nggak menyinggung siapa-siapa ya. Tapi kan biasanya orang bilangnya, ya kira-kira begitu. Kalau kamu mau menikah umur 27, pacaran 4 tahun, ya sudahlah, nanti pacarannya kira-kira umur 22, 23 lah ya. Nggak mesti juga. Makanya kalau buat Kak Alex ya, ini pendapat pribadi ya. Kalau buat saya pribadi, anak Teruna sih nggak usah pacaran dulu ya. Sahabatan aja. Eka Dwi, ya udah sahabatan aja. Tapi Kak, kami udah terlanjur pacaran. Kalau udah terlanjur pacaran, maka evaluasi. Kamu pacarannya jelas nggak? Kalau pacarannya kami nggak jelas, Kak, perjelas. Kalau dia susah diajak perjelas, putus. Itu aja deh. Sederhana ya. Daripada gini, iya Kak, habis kami udah kissing, kami udah grepe-grepe, udah pegang-pegang. Saya bilang sudah.
dia mau berubah nggak? Kalau dia nggak mau berubah, kamu pun takut jatuh dalam dosa, stop dulu. Nanti kalau memang dia jodohmu, kalau orang sekali bilang jodoh lah apa gitu ya, pasti Tuhan akan jaga kalian dan ketemu lagi gitu. Tapi kalau tidak, sekarang jangan rusak masa mudamu dengan ketidakkudusan. Makanya kalau saya biasanya ditanya, nanti kalau sudah masuk GP, silahkan. Itu lampu hijau buat saya. Karena sudah masuk masa dia kuliah, nanti mungkin sesudah itu dia udah siap masuk ke dunia pekerjaan dan seterusnya. Tapi kalau masih siswa, ya banyak ya yang udah masuk GP kelas 3 SMA sekarang ya, karena CD-nya cepat. Ya silakan, tunggulah pada waktunya. Kalau kamu pacaran sekarang, umur 16, menikah umur 27, mau pacaran 11 tahun. Panjang banget, kelamaan. Jadi itu cara berpikirnya lah kira-kira ya. Dan pertama yang perlu diingat, penting untuk bisa bedakan mana akibat, mana tujuan. Jadi kalau tadi punya teman tidak kesepian itu akibat, bukan tujuan pacaran. Tujuan pacaran untuk pernikahan, karena dalam persiapan pernikahan kalian bersama saling mengisi, tidak kesepian. Kalau mau jalan ke mall ada yang temenin, itu akibatnya bukan tujuan. Jangan dijadiin tujuan. Kalau tujuan pacaran apa? Supaya saya nggak kesepian. Begitu saya udah nggak kesepian, putus aja deh, saya udah nggak kesepian gitu ya. Beda. Tapi jelas tujuannya pernikahan. Makanya di dalamnya, kalau kamu akhirnya semangat belajarnya nambah, itu akibat. Dan pertanyaan terakhir, kamu udah siap nggak menjadi penolong yang sepadan? Nah, Kak Alex tutup dengan slide ini ya. Saya jelasinnya pakai cerita aja. Jadi, kadang-kadang generasi ini, bagaimana sih? Ya, walaupun kalian bilang, Kak Alex bilang jangan pacaran dulu. Tapi bagaimana kalau kalian udah siap? Kalau kalian udah siap, nah saya nggak tahu nih siapnya sekarang atau nanti pas GP gitu ya. Perhatikan empat aspek ini. Kadang-kadang anak muda sekarang cuman perhatiin satu aspek. Kak, gue dapet banget chemistry-nya sama dia. Kami nyambung banget, Kak. Dapet banget chemistry-nya. Jadi ada satu mahasiswa ya, ketemu saya pulang KKN. Biasa kan KKN, kuliah kerja nyata, 1 bulan di pedalaman, di kampung. Nggak ada sinyal. Dan dia bilang, kami tuh dapet banget, Kak. Gue dapet banget, Kak, ininya sama dia, feel-nya sama dia. Ternyata saya selidiki tuh mah cinlok ya. Namanya orang di kampung, nggak ada internet gitu ya. Lagi kuliah kerja nyata, tiap hari ketemu dia. Akhirnya lama-lama bersinar juga tuh orang begitu ya. Jadi memang perasaan itu salah satunya dibangun dengan kedekatan. Relasi ketemu terus. Nah, akhirnya ada perasaan tuh. Nah, saya bilang, apakah cuman itu faktornya? Saya tanya yang kedua ya, karena biasanya dia tanya sama Kak Alex. Menurut Kak Alex gimana? Perasaannya kamu dapet Kak. Karakternya gimana? Karakternya anaknya baik kok, Kak. Aduh, anaknya rajin banget. Pagi-pagi udah bangun. Wah, yang lain masih pada ngorok. Dia udah bangun loh, Kak. Aduh, gue kayak pagi-pagi tuh udah keliling desa sama dia segala macam. Gue dapet banget karakternya bagus. Oh, wah, saya bilang hebat juga dong. Yang ketiga, pakai akal sehat. Kamu cukup nyambung nggak sama dia? Kamu bisa bercandanya nyambung, ngobrolnya nyambung gitu ya. Pertimbangkan pro kontranya. Kata teman-teman gimana? Iya, teman-teman cie-ciein kami, Kak. Selama di sana cie-cie gitu ya. Jadi memang kami deket gitu. Terus yang terakhir saya tanya. Jadi dia rajin ke gereja juga, ikut ke gereja juga, ikut pemuda di gerejanya. Nah, itulah Kak Alex masalahnya. Dia nggak seiman. Jreng. Udah ngomong semua. Akhirnya ini yang Kak Alex bilang tadi ya. Bukan hanya perasaan. Bukan hanya karakter. Karena dari latar belakang yang lain pun ada yang kelihatannya baik kok. Bukan hanya akal sehat nyambung semua. Tapi juga perhatikan. Dia kenal Tuhan nggak? Jadi bukan salah satu. Tapi kalau saya mau pakai ini memang jadi pagernya. Apakah empat-empatnya ini ada? Nah, mungkin itu dulu yang Kak Alex tinggalkan buat teman-teman untuk nanti kita coba masuk dalam diskusi kita. Jadi, mari kita berpikir dengan baik. Apakah kita sedang membangun relasi yang memuliakan Tuhan? Dan teman-teman, sebagai teruna-teruna, kalian yang jawab, siap pacaran nggak? Kalau belum siap nggak apa-apa. Semua pacaran, biar aja. Emang kalau semua mati, kamu harus ikut mati? Enggak. Semua pacaran, tapi kamu belum siap. Kamu bilang, no, saya mau bangun dulu iman saya, kasih saya kepada Tuhan. Saya mau bangun relasi sama Tuhan. Dan waktu saya siap,
dalam waktu Tuhan saya akan mulai berpacaran. Ya, Tuhan menolong kita bisa boleh melihat prinsip-prinsip ini bagi kehidupan kita. Terima kasih, saya kembalikan pada Kak Timo. Oke, thank you Bang Alex. Nah, adik-adik, ya, dulu zaman kakak PT nggak ada yang kayak begini. Jadi, ya, untungnya waktu itu kakak nggak pacaran karena ditolak terus. Nah, jadi kita langsung ke pertanyaan ya. Teman-teman akan kakak prioritaskan bagi yang mau sharing dulu. Ya, nggak ada yang menghakimi itu yang bikin persekutuan nggak asik. Ini persekutuan gitu, bukan mama komplek kumpul gitu. Silahkan, apakah di antara adik-adik dari mungkin apa yang tadi Bang Alex sudah share atau pengalaman pribadi gitu, mau nanya atau mau share, butuh nasihat atau apa, silahkan. Kakak tunggu deh berapa menit gitu untuk mengumpulkan keberanian. Ada nggak? Putri, Gava, Aurel, Kathy, Ael, Gaby, Gary, Grace, Yola, Mima, Jendri, Jose, Lili, Lisa, Marcel, Abram, Nicole, Refla, Lisa, Jordan, Tian. Ada nggak yang mau ditanyain? Kakak tunggu bentar. Lisa on cam aja deh, atau on mic lah, nggak apa-apa kalau nggak mau on cam. Silahkan. Lisa. Kalau gitu, kakak akan mewakili. Jadi Bang Alex ini sebenarnya pertanyaannya beberapa kali muncul, Bang. Iya. Sebelumnya kami juga share ada Google Forms untuk yang mungkin ya segen nanya ketika ibadahnya. Jadi temanya itu adalah seamin tapi tak seiman. Gimana menurut Bang Alex? Jadi ada beberapa pertanyaan kurang lebih sama. Bagaimana tanggapan soal cinta beda agama? Kalau saya sudah keras tapi beda agama, gimana ya Kak ngelepasinnya? Terus boleh nggak pacaran beda agama tapi nanti ujung-ujungnya nikah tetap Kristen nih, dengan salah satu pertimbangannya mencari pengalaman ya. Mungkin silakan Bang. Thank you. Ya, saya tidak menutupi apa ya. Kadang-kadang kan misalnya gini ya, saya nggak mau menggampangkan ya, karena saya tahu yang namanya perasaan itu kalian akan sangat merasa ya kayak tadi Kak Timo bilang ya, Kak Alex nggak mau menghakimi, tapi saya mau memberikan kebenaran aja gitu ya, bahwa sebenarnya di dalam Alkitab sudah jelas bahwa ada ayat-ayat seperti dalam 2 Korintus 6 ayat 14, bagaimana terang dan gelap bisa bersatu. Sebenarnya Alkitab sudah kasih prinsip itu. Nah, yang saya agak takut adalah kita mencobai Tuhan. Ini kadang-kadang ini orang Kristen suka gitu ya. Nggak apa-apa lah Tuhan, nanti dia ikut saya gitu ya. Nanti saya bawa dia kepada Tuhan. Tapi poinnya begini. Tuhan nggak pernah suruh kita membawa orang kepada Tuhan dengan cara memacari. Nggak ada tuh ya. Ada nggak strategi penginjilan, Kak Arli? Coba yang sekolah teologi. Ada nggak? Strategi penginjilan adalah dengan memacari. Lalu mengawini. Gitu ya. Logikanya adalah bawa dia kepada Tuhan, lalu sesudah dia datang kepada Tuhan baru pacarin gitu kali ya. Jadi bukannya sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan seperti itu. Saya pikir itu nggak tulus, dan akhirnya itu banyak yang waktu sudah jalan bisa balik lagi tuh. Dan untuk beberapa teman, bahkan Kak Alex bilang gini ya, kalau namanya perasaan, bagi saya gini, kalau kamu sudah lihat ini tidak tepat dari sisi kekristenan, ini pun juga nggak ada ujungnya mau gimana, nggak jelas, dia juga nggak mau ikut kamu juga nggak mau ikut dia gitu ya. Bagi saya sebenarnya ini cuma masalah putusnya kapan, sekarang atau nanti. Nah, anak-anak suka gini ya, yang Kak Alex ketemu, tapi Kak, aku nggak siap, aku sakit, aku tahu nanti kalau putus tuh dia tuh akan nanti menyakiti dirinya sendiri, silat-silat. Kamu nggak bisa mengontrol pasanganmu. Yang kamu bisa kontrol adalah dirimu dan pilihanmu. Jadi bagi saya begini,
Masalahnya cuma mau sakit sekarang atau sakit nanti. Tapi secara teori psikologi, perasaan, makin lama sebuah relasi, perasaannya makin dalam. Dan waktu harus berpisah, itu pasti makin sakit. Jadi, kalau sekarang, saya susah banget Kak ninggalin dia. Ya, karena kamu nggak dari awal ninggalin. Tapi sekarang tidak ada pilihan sebenarnya, selain ya udah, stop. Karena itu sama lagi nih, kamu nanam pohon, pohonnya makin besar, akarnya makin dalam. Ketika dicabut, lebih banyak tanah yang terkuak. Jadi jangan main-main dengan perasaan, karena perasaan itu makin kamu bangun terus, ya udah, itu akan jadi sesuatu yang akan sulit sekali. Nah, saya coba tunjukin ada beberapa ini ya. Ada yang bilang gini ya, sebenarnya cinta beda agama itu hanyalah Tuhan, ada yang bilang gini, Tuhan sedang menguji, kamu lebih cinta dia atau cinta Tuhan? Itulah aja katanya sih. Jadi itu ujian sebenarnya untuk melihat kamu lebih cinta dia yang beda iman atau Tuhan. Atau kamu juga mau ikut menjual Tuhan. Dan itu yang Kak Alex bilang hati-hati. Bagaimana kalau tadi Lisa tanya Katolik? Kalau Katolik saya tetap meyakini itu ada di dalam satu aliran yang sama dengan kita, percaya kepada Allah Tritunggal. Makanya mereka punya pengakuan iman rasuli, kita juga punya pengakuan iman rasuli karena kita juga berada di dalam arus gereja yang sama. Bagaimana? Siapa yang ikut siapa? Nah, ini untuk yang Kristen pun kadang nggak mudah ya. Makanya nanti di dalam percakapan, waktu sudah jalani relasi cukup lama, kalau udah siap menikah, mesti berpikir tuh. Karena bagi saya, ini buat saya pribadi ya, saya tidak terlalu menyetujui ya kalau pasangan nanti sesudah menikah pun beda gereja. Banyak yang bilang nggak apa-apa nih, saya nanti tetap di GPIB, dia karismatik, dia tetap di karismatik. Teman-teman harus berpikir tentang satu gereja. Kenapa? Nanti kasihan anak-anakmu. Ya, jadi kadang-kadang orang tua tuh cuma mikirin dirinya gitu. Dan ingat, ikut siapa itu bukan masalah menang kalah. Makanya itu dibicarakan, tanya hamba Tuhan, minta pertimbangan, dari situ nanti kamu akan memutuskan tetap di gereja yang mana ya, apakah pindah ke sana atau pindah ke sini. Nah, itu semua harus dibicarakan. Tapi kira-kira begitu ya. Beda agama ada pergumulannya dan itu sudah salah dalam Alkitab. Tapi beda gereja itu ada pergumulannya juga ya. Dan kadang-kadang memang harus dibicarakan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Alex. Sama-sama. Jelas ya, adik-adik. Ada quotes tuh yang bilang, kamu mau kehilangan seseorang karena Tuhan atau mau kehilangan Tuhan karena seseorang. Tinggal dipilih aja. Yeah. Jadi sudah sangat clear. Seharusnya ya waktu kakak-kakak ngomongin mau tema ini Bang Alex nih, waktu kami rapat ini Bang, ini muncul nih, Kak Arli pernah ngalamin gitu ya, waktu SD ya Kak Arli ya. Terus buka kartu dah. Saya juga pernah, jadi ya ini sangat-sangat relate sih sebenarnya dengan kondisinya adik-adik. Seamin tapi tak seiman. Oke, mungkin ada pertanyaan lain adik-adik. Tadi udah pertanyaan yang pertama, apakah ada yang sudah berani nanya langsung live? Senyum-senyum doang, nggak ada yang berani nanya. Ada yang nanya tuh, pertanyaan titipan boleh kok ya. Ya udah nih, dan saya bacain dari Google Form lagi ya Bang Alex. Iya, silakan. Titipan juga berarti ya. Sebelum adik-adiknya nanya. Ini ada yang nanya, Virgo cocok sama zodiak apa? Mungkin pertanyaannya Bang Alex. Maksudnya, boleh nggak sih Bang, kalau nyari pacar itu, ya ngelihat yang seperti itu gitu. Ramalan atau apa gitu. Di dalam Alkitab, kalau perhatikan di Perjanjian Lama khususnya mengenai sihir, mengenai ramalan, itu sesuatu yang keji di hadapan Tuhan, dikatakan begitu ya. Dan bahkan dalam hukum Israel harus dirajam sampai mati gitu ya, orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Poinnya sekarang itu jadi budaya populer.
budaya populer, lihat bintang, lalu ada feng shui, ada lagi kartu tarot. Itu banyak, anak-anak siswa juga main-main begituan sekarang, ramal-ramalan. Saya cuma mau ingatkan begini, bahwa masa depan itu milik Tuhan. Dan kita hidup dipimpin Tuhan, bukan dipimpin bintang, ya. Sehingga kita harus melihat, ya, itu bisa jadi cara setan untuk membawa penyesatan. Tapi yang saya ketemu adalah begini. Ini di Amerika, ya. Lucunya begini. Jadi ada satu majalah remaja populer di Amerika. Ternyata dia punya rubrik kesukaan anak remaja adalah perbintangan, zodiak. Dan ternyata terbukalah kasusnya. Jadi ini bukan masalah setan-setanan, makanya saya jadi geli gitu ya. Dia ternyata editornya itu setiap minggu atau setiap bulan pergi ke sekolah, lalu suruh anak-anak remaja tuh tulis apa saja, misalnya tentang cinta, tentang baju yang dia suka. Dan teman-teman tahu, dia ambil secara random, dia masukin ke bintang-bintang itu tanpa. Jadi ini bukan masalah setan-setanan, itu penipuan. Dia masukin semua. Jadi dia bilang gini, beberapa remaja begitu baca, ih aku banget ya. Iya, ditulis sama remaja juga. Jadi itu sebenarnya pembohongan publik begitu ya. Jadi saya harus katakan hati-hati. Baik itu bisa dipakai oleh setan atau kamu ditipu dengan segala dagang-dagang itu, termasuk akhirnya kamu suka like Instagramnya dia, followernya jadi banyak lah. Yang kartu tarot itu saya lihat banyak banget anak remaja ikut itu. Dan ada satu remaja pernah datang sama saya, Kak Alex, saya takut banget. Kenapa? Dia diramal temennya di sekolah. Dan dia ketakutan karena dia hidup di bawah ramalan temennya. Aku takut banget, Kak, kalau itu jadi kenyataan. Saya bilang, hidupmu dipegang oleh Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan masa depan. Orang Kristen kita punya keyakinan masa depan kita dipegang Tuhan. Tapi saya pernah diramal begini, kamu tolak dalam nama Yesus ya. Ramalan itu bisa jadi kenyataan kalau kamu juga mengikutinya. Karena dia bilang, saya takut Kak, katanya saya bakal begini. Nah, kemudian dia kayak bangun hidupnya kayak begitu. Makanya benar ya, kenapa Alkitab bilang hati-hati dengan ramalan. Itu sesuatu yang milik Tuhan. Masa depan itu punya Tuhan. Itu prinsip Alkitabnya. Jadi jangan termasuk pilih pasangan gitu ya. Kita nggak melihat hal-hal seperti itu. Pengenalan kita temukan waktu kita berelasi. Ya, misalnya, oh dia orangnya seperti ini. Jadi jangan bilang, Virgo pasti begitu. Pisces pasti begitu. Jangan deket-deket Pisces, dia ikan, nanti lu basah. Bukan gitulah ya. Kira-kira gitu deh. Ya, setuju banget Bang Alex. Jadi ya, itu ya adik-adik ya. Cocok sama apa? Sama orang yang takut sama Tuhan. Amin. Itu yang paling cocok itu. Itu yang paling cocok, betul kan? Ada kriteria lain. Oke. Adik-adik boleh loh, di chat boleh. Kakak mulai kehabisan bahan juga. Jangan senyum-senyum dong. Ditanya dong apa gitu. Nggak ada nih. Iya, kedengaran. Bisa. Apa? Oh, udah pernah. Lagi gitu, biar mungkin adik-adiknya malu. Kalau misalnya kita nih mau, ya misalnya mau pacaran gitu ya Bang, atau udah pacaran, terus ternyata orang tua kita nih nggak setuju gitu, melawan restu itu Bang. Apakah tetap dilanjutkan backstreet atau gimana nih? Wah. Sebagai taruna Kristen. Baik, makasih Kak Timo ya. Itu harus dilihat kasus per kasus. Tapi saya pikir begini ya, prinsipnya sedapat mungkin tidak perlu backstreet lah. Kenapa? Karena waktu kita berbicara pacaran, itu salah satu yang menjaga kita, saya pikir juga adalah komunitas. Di situ ada keluarga, orang tua, ada teman-teman kita. Jadi kalau Kak Alex justru menganjurkan sebaiknya kalian pacaran diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan kalian. Ya, kakak layan, papa mama begitu ya. Nah, termasuk kalau mereka tidak setuju. Kalau ada yang tidak setuju, maka teman-teman pertama dengerin alasannya. Karena pasti ada alasan tertentu. Nah, kalau alasannya itu esensi,
Misalnya orang tua nggak setuju, kenapa? Beda iman. Ya udah, bagi saya jangan dilanjutin, kita mesti ikut orang tua. Tapi kadang-kadang gini ya, ada yang nggak esensi. Jadi untuk beberapa kasus Kak Alex lihat, ada orang tua yang pokoknya nggak mau, jangan, anaknya nggak boleh sama suku apa gitu misalnya. Jadi kalau udah main suku-sukuan begitu tuh kan nggak terlalu esensi. Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir begini. Untuk konteks seperti itu, kalian harus berpikir jernih, berpikir matang, mau lanjutin atau tidak. Kalaupun tanda kutip bilangnya backstreet, bagi saya mungkin bukan backstreet ya, tapi istilahnya gini, kami jalani sambil berjuang mencari restu keluarga. Jadi sebenarnya kami rindu kasih tahu, cuma kayaknya sekarang keluarga belum siap. Jadi ya kita coba jalani, saling kenal dan saling cari kesempatan memperkenalkan kepada keluarga. Karena kalau tidak begitu nanti pernikahan itu kan masalah keluarga. Ya, jadi di Indonesia yang menikah tuh bukan cuma 2 orang ya, tapi keluarganya ikutan gitu. Oke, Bang. Iya. Bang, nih ada adik kita yang Ah, oh dia share ya. Nah, aku mau cerita. Mm-mm. Putri mau cerita sendiri atau kakak bacain? Oke. Ada adik kita yang ngechat. Iya. Bang Alex. Dulu ada yang pernah bilang suka sama aku, terus bikin kaget jadinya. Mungkin gimana tuh, Bang, menanggapi yang kayak begitu gitu? Oke. Teman-teman, Kak Alex ajarinnya begini ya. Selalu bersyukur ada yang suka sama kita. Ya. Karena juga ada loh yang gak ada yang suka sama dia. Sorry ya. Tapi pokoknya poinnya gini. Bersyukur kalau ada yang suka sama kita. Tapi harus diingat, tidak semua yang suka sama kita harus kita pacarin. Ya. Jadi kalaupun kayak Putri kaget tadi gitu ya. Kalau satu waktu lagi ada yang bilang seperti itu, maka pertama, say thank you. Makasih ya, sudah memuji, aku bersyukur Tuhan menciptakan aku demikian. Nah, kalau memang mau masuk relasi lebih lanjut, jadi itu harus dikenal. Jangan cuma karena dia memuji kamu, besok kamu pacarin. Siapa dia, anak mana, nggak kenal gitu, jangan ya. Tapi selalu ingat, ini khususnya buat yang perempuan ya, jagalah dirimu supaya kamu tanda kutip tidak sombong karena kamu dipuji orang, tapi juga jangan jual murah. Kalau sombong tuh jual mahal ya. Ada juga yang jual murah, ada lagi yang bilang aku cantik, ada lagi gitu. Jadi kayak gile lu receh banget gitu ya. Jadi kamu punya dignity ya, kamu punya identitas yang saya pikir di dalam Tuhan. Kita belajar terima pujian, tidak sombong, tapi juga kita tidak mengumbar untuk membuat orang memuji kita ya. Biarkan pujian itu datang karena orang tulus memuji kita. Mungkin itu dulu, Kak. Siap, Bang. Terima kasih ya, Dek ya. Lalu, ada lagi nggak? Yang cowok dong. Yang cowok nggak ada suaranya asli. Ada yang cowok ya ternyata ya. Oh iya, ada. Bang. Terus ini nggak on cam, nggak nanya, ayo dong. Maaf Kak, mau Iya Putri. cerita kemarin beberapa bulan lalu, sepupuku ada yang ditembak di chat. Lewat chat. Dan dia malah nanya ke aku bingung jawab apa. Dia tanya lah gimana jadinya. Aku juga bingung kamu nanya aku ya. Jadi aku bilang aja terima kasih ya, tapi maaf kayaknya belum saatnya. Aku bilang gitu. Dia bilang oke. Nah, dia kasih tahu. Ternyata yang masih yang tembak dia bilang juga oke aja. Oh, oke. Bagus lah. Aman. Untuk aku tidak mengambil jalan yang salah. Orang yang kena tembak, aku yang disuruh mikir. Berarti kamu dipercaya, Putri. Oke aja tapi menangis dia tuh. Yang sadanya nangis. Semoga tidak. Makasih ya Putri udah mau cerita. Yang cowok please dong, nanya dong. Janji deh, kakak nggak akan
Atau chat personal deh ke kakak, biar nanti kakak bacain tanpa sebut merek, janji kakak. Biar kesannya gitu ya. Kakak penyambung lidahnya kalian. Nah, saya mau nanya nih Bang, kalau misalnya ditolak, jatuh, nggak bisa bangkit lagi, itu gimana Bang? Cara move on? Move on itu memang satu proses ya. Jadi move on itu juga tidak segampang yang diteorikan lah. Tapi intinya begini, ya life must go on. Ya, kamu harus move on, kamu harus beranjak dari hal itu. Masa lalu tidak bisa diubah karena sudah terjadi. Jadi karena itu jadikan pelajaran. Jadi misalnya belajar, kenapa sih kita selesai relasinya? Apa sih yang saya pelajari dari kedekatan dengan orang itu gitu ya. Ya udah, jadikan itu pelajaran. Ya, nggak usah dikenang-kenang, nggak usah diingat-ingat lalu dijadiin apa gitu ya. Supaya teman-teman juga bisa move on gitu. Nah, yang ke depan, maka yang tadi pelajaran-pelajaran tadi ini jadi modal kalian untuk melangkah masuk dalam relasi yang lain. Ingat, hidupmu bukan cuma soal punya pasangan. Orang yang nggak move on kadang-kadang melihat hidupnya itu cuma tentang pasangan. Kamu punya studi di sekolah, kamu punya tanggung jawab di rumah, kamu seorang anak teruna di gereja. Jadi hidup itu bukan cuma pacaran. Begitu ditolak, langsung kayaknya dunia runtuh. Mau sekolah mau dibakar, mau tinggalkan sekolah, mau pergi dari rumah. Itu mah lebay ya. Ya, jadi makanya pikirin dengan baik apa yang kamu bisa pelajari. Dan ya, mungkin kamu butuh waktu ya. Namanya kan pernah deket. Dulu mungkin tiap hari ada yang ngechat. Nah, waktu-waktu harus tidak mengalami itu kadang-kadang nggak mudah sih Kak Timo. Nah, itu yang kita mesti lewati. Butuh komunitas juga ya. Butuh komunitas yang support kita juga gitu. Jadi kalau memang kalian percaya 1-2 orang, kalian coba cerita untuk minta didukung, untuk minta nasihat, mungkin begitu. Oke, terima kasih Bang Alex. Iya. Bang, ini ada yang nanya. Anonimus langsung ke HP saya. Oke. Silakan. Jangan sebut nama ya, Kak. Iya. Aku pernah disukai sama orang. Iya. Tapi aku tolak karena masih kelas 9. Tapi malah orang itu neror, Kak. Kayak obses gitu. Jadinya sama aku. Sampai aku nggak tahu lagi gimana dong, Kak. Aku kan jadi takut. Ini titik-titik, Kak. Gimana tuh Bang kalau menghadapi masalah yang seperti itu? Kalau sampai sudah sangat bermasalah, itu mesti dilapor sih, Dek. Jadi maksudnya jadikan itu sebagai, soalnya begini, kadang-kadang anak remaja merasa masalah perasaan itu masalah dirinya sendiri. Jadi malu cerita, tidak berani nanya, tidak berani minta pendapat. Lalu kalau diteror dia ketakutan sendiri. Kalau kalian punya orang tua yang cukup terbuka, bisa diajak ngobrol, saya pikir ya cerita ke orang tua. Karena saya pikir mereka orang yang paling dekat sama teman-teman ya. Tapi kalau kalian mungkin merasa kayaknya papa mamaku agak sedikit sulit diajak komunikasi, kalian ingat kalian punya kakak-kakak lain di gereja. Jadi bisa minta masukan ya. Kalau terornya itu sudah cukup membuat kamu tidak tenang dan segala macam, itu bisa jadi kan masalah mental health buat kamu juga. Karena sama kayak orang lagi dibully ya. Orang dibully kan dikata-katain. Ini kan kayak ketakutan gitu. Saya punya teman sampai nggak berani buka HP karena itu tapi itu pacarnya ya. Karena waktu itu pacaran. Itu kalau maki-maki tuh panjang dia maki-makinya ke bawah gitu ya. Jadi itu begini. Orang lihat HP kan, kalau misalnya dari pacar kan pengennya langsung lihat gitu ya. Dia tulis apa sih, ini malah nggak mau lihat gitu. Bisa nggak dibuka 3 hari, saking ketakutannya gitu. Nah, itu sudah ciri-ciri yang namanya sekarang disebut toxic relationship. Jadi teman-teman harus waspada. Toxic itu gimana? Kalau kamu sudah terganggu. Kamu sudah ketakutan, nah itu perlu... Ya, misalnya kalau sampai ini blokir nomornya. Udah, selesai kan sebenarnya.
Tapi ada juga yang gitu, diblokir nomornya dia masuk lewat Facebook, diblokir Facebooknya dia masuk lewat IG. Nah itu udah agak ngeri ya, itu mesti lapor sih. Oke, terima kasih Bang Alex. Iya. Ya, adik-adik hati-hati ya. Jadi ya begitulah. Dan sekali lagi harus diingat, kamu punya kakak-kakak, kamu punya orang tua, silahkan cerita. Ini ada yang nge-WhatsApp saya lagi nih, Bang Alex. Kak mau curhat tapi malu. Terus nggak ada lanjutannya. Terus, ya karena yang WhatsApp kakak, kalau mau cerita boleh loh. Iya, itu. Anonimus. Udah sebentar punya. Ya, Bang Alex, kita tunggu. Udah punya namanya, nomornya Kak Timo ya, bisa lanjutin ya Kak Timo ya. Recording in progress. Recording stopped. Oh ya, ya udah aku curhat ya Kak, tapi nggak sebut nama. Oke. Terus ini ada yang ngechat di kolom komentar, Bang Alex. Jose, ini zaman sekarang lagi rame tentang crush-crushan alias suka diam-diam. Gimana menurut Bang Alex tentang itu? Apa tindakan yang harus dilakukan sama orang yang suka diam-diam itu? Diamnya ini kenapa dulu ya? Saya juga kadang suka bingung ya dengan sikap ya. Walaupun ada orang bilangnya gini, saya kalau suka sama orang malah di depannya dia, gue kayak mati gaya gitu. Jadi apakah diamnya karena itu? Atau memang cuman ini aja gitu, ya saya nggak tahu juga ya, karena film-film atau mungkin yang kalian tonton gitu ya, kayaknya membuat itu jadi sebuah tren. Tapi saya ingatkan begini, relasi itu butuh komunikasi. Nah, dengan komunikasi orang jadi tahu ya, misalnya apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Makanya sebenarnya gini ya teman-teman ya, walaupun saya tahu jadi anak remaja ini nggak gampang ya. Ditanyain diem. Orang tua tanya, diem. Jawabnya ya, tidak. Jadi memang banyak orang tua yang nanya gitu, atau kakak lain juga nanya. Kita jadi nggak tahu Kak, anak ini maunya apa, sukanya apa, yang dia nggak mau apa, yang dia nggak suka apa. Kenapa? Karena diem gitu. Nah, saya melihat sebenarnya diam itu bukan berarti menyelesaikan masalah, ya. Diam itu walaupun orang bilang suka ya diam-diaman, bagi saya nggak ada komunikasi, malah jadi blunder ya. Sebaiknya biasakan komunikasi, biasakan menyatakan perasaan, biasakan membuat kesepakatan. Jadi kalau misalnya gini, kita pacaran ya, nah itu membuat kesepakatan, ada komitmen. Kalau kamu pacarku, aku pacarmu, maka kamu nggak boleh buka cabang. Nanti di semua sekolah, semua kelas ada pacar dia gitu, ya nggak begitu. Ya, makanya mesti diomongkan kadang-kadang gitu ya. Kalau lihat film-film kan suka gitu ya. Habis dia nggak pernah ngomong ke aku, tiap hari datang, jemput, tapi nggak pernah ngomong. Nah, karena yang ditunggu adalah komunikasinya. Kita ini apa? Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, kira-kira gitu deh. Siap. Terima kasih Bang Alex. Ya itu ya, DM. Kalau suka ngomong, apapun komunikasi. Lalu, Bang, ternyata yang mau curhat udah ngechat Bang. Wah, panjang ya. Saya izin bacain. Ya, silakan. Izin bacain ya Bang ya. Honestly, aku dulu pernah pacaran. Udah dulu sih. Jadi pas aku pacaran, dia kayak egois banget. Pas aku curhat, dia nggak mau dengerin aku. Aku sampai bingung. Sebenarnya yang salah itu aku karena berisik, atau dia yang egois ya? Gimana Bang Alex? Boleh tahu kah? Nggak usah sebut nama Kak Timo, tapi ini laki-laki atau perempuan yang sharing? Perempuan. Oke. Namanya relasi itu perlu dibangun. Dan dibangunnya apa? Yang tadi Kak Alex bilang ya, dengan komunikasi. Dengan komunikasi kita ketemu pola namanya, pola komunikasi. Nanti misalnya yang satu lebih banyak dengar, yang satu lebih banyak cerita. Nah, komunikasi yang sehat ketika kita memahami pola komunikasi di antara kita, lalu kemudian kita coba cari titik temunya. Saya dengan istri pun waktu mulai pacaran itu punya kebiasaan yang berbeda. Saya senang cerita, istri saya yang cenderung diam. Nah, saya makin ngerti nih.
iya ya, mungkin seperti teman kita, adik kita yang sharing ya. Dia itu apa sayang terlalu cerewet ya. Nah, kalau itu pacar, dalam arti ya, kalian pacaran yang sehat, itu dibicarakan. Nah, dibicarakannya gimana ya? Tentu bukan kayak, mari kita rapat membicarakan. Tapi dalam pertemuan-pertemuan ya, coba komunikasikan aja. Nanti kalau ketemu lagi, kamu yang sharing ya. Aku mau dengerin. Jadi, kita yang coba lihat, karena aku udah kebanyakan ngomong misalnya. Tapi kalau dia memang mau berubah, dia juga mungkin belajar mendengar. Yang biasa ngomong belajar mendengar, yang biasanya diam belajar ngomong. Nah, itu bisa ditemukan tuh kesepakatannya. Nah, tapi kalau lihat relasimu akhirnya dia kayaknya meninggalkan kamu, terkesannya ke Alex gitu ya. Ya mungkin memang dia bukan orang yang tepat sih. Nggak apa-apa juga. Jadi itu yang tadi, pelajari. Mungkin yang kamu pelajari adalah itu, kalimatmu tadi. Apakah aku kebanyakan ngomong nggak? Nah, coba tanya sama temen. Gue banyak ngomong nggak? Kalau ketemu misalnya kamu mendominasi pembicaraan kah? Orang lain akhirnya nggak bisa ngomong karena kamu ngomong terus. Nah, kamu bisa belajar. Ke depan aku nggak gitu, misalnya. Tapi ya namanya relasi itu ada kalimat bahasa Inggris kan, it takes two to tango. Namanya orang menari tango itu nggak mungkin nari sendiri ya, harus berdua. Jadi relasi itu harus dikomunikasikan, dibicarakan. Dan itu kadang-kadang jadi pergumulan seumur hidup loh teman-teman. Dalam arti gini ya, tidak mudah membuat orang seperti yang kita mau. Karena itu Kak Alex selalu ingat prinsip ini. Saya tidak bisa mengubah pasangan saya, tetapi yang saya bisa lakukan adalah mengubah diri saya. Jadi saya belajar mengerti dia, dan saya berharap dia juga akan belajar mengerti saya. Makanya butuh pacaran untuk bisa ngelihat ya. Oke, terima kasih Bang Alex. Sama-sama. Ya, tenang, masih banyak ikan di laut. Jadi karena masalah waktu juga, nanti kalau mungkin misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti boleh menghubungi kakak-kakak nanti. Iya. Kami akan tanyakan ke Bang Alex. Baik. Mungkin sebelum kakak mengakhiri, menyimpulkanlah sedikit, apakah ada closing statement dari Bang Alex? Iya. Kami persilahkan Bang. Saya kembali melihat bahwa masa muda itu cuma satu kali. Ya. You only live once. Dalam masa muda yang cuma satu kali ini, teman-teman punya tanggung jawab untuk memilih apa yang benar. Termasuk waktu membangun relasi dengan lawan jenis, dalam persiapan menuju pernikahan, kalian bisa memahami kapan memulainya, bagaimana menjalaninya, dan selalu ingat prinsipnya untuk kemuliaan Tuhan dalam kasih dan kekudusan. Kiranya ini menjadi pagar buat kalian waktu berjalan menyusuri masa depanmu bersama Tuhan ya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bang Alex. Sama-sama. Jadi adik-adik, siapa tahu kalian mau share foto kita nanti, jadi nggak bingung. Kayak orang yang share foto dia, tapi captionnya adalah kata-kata mutiara. Ini quotes yang pertama, aku tidak berhenti mencintaimu, aku hanya berhenti menunjukkan. Lalu yang kedua, dia tidak mencintaimu, dia hanya kesepian dan kebetulan ada kamu. Pokoknya banyak nih quotes yang kayak begitu, yang galau banget. Ya. Adik-adik zaman kakak dulu masih seumuran kalian, ya, buta banget sama yang pacaran. Nggak tahu cerita sama siapa, ditolak ya ditolak aja, lalu kemudian putus nangis-nangis aja, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini kita belajar, tadi Bang Alex sudah share ya, kriteria ya, bukan untuk didebatkan. Kak, kalau nggak seiman udah nggak usah dulu ya, darah itu lebih berharga untuk kita gitu. Silahkan adik-adik didengerin. Kalau misalnya ada yang ya seiring berjalannya waktu nanti, terus kamu bingung mau cerita ke siapa, kakak-kakaknya bakal dengerin. Walaupun nggak janji juga ngasih solusi. Apa yang sudah di-share oleh Bang Alex kiranya jadi pegangan awal ya untuk memilih bersikap tentang pacaran. Terima
terima kasih banyak Bang Alex. Sama-sama. Sesinya pada malam hari ini.